Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini, sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah bertumbuh dalam Kristus. Bagaimana? Apa hasil pertumbuhan kita itu? Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 bahagian B khususnya mengatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca semuanya di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga 47. Ini merupakan kisah kehidupan jemaat Tuhan yang mula-mula. Bagaimana hidup rohani mereka pada waktu itu? Sebuah ilustrasi. Saya masih ingat saudara, pada saat tiba di tempat pelayanan baru, beberapa saudara seiman anggota gereja yang bergabung di dalam persekutuan di gereja lokal di tempat saya melayani mengunjungi saya. Selain datang untuk menyapa dan memberikan ucapan selamat datang, mereka juga turut berdoa dan mengajak saya bergabung, dan kunjungan ini mendatangkan kehangatan dan semangat untuk terus bertumbuh dalam persekutuan, bertumbuh di dalam Kristus di tempat pelayanan saya. Kembali kepada bacaan firman Tuhan pagi ini. Jemaat mula-mula tidak hanya bertekun dalam berita keselamatan yang disebarkan oleh rasul-rasul, namun juga dalam persekutuan sebagai sesama orang percaya. Ayat 42. Saat mereka memilih untuk bersekutu atau bersatu, segala keegoan, keangkuhan, dan mementingkan diri sendiri itu hilang. Milik pribadi menjadi milik bersama. Ayat 44. Selalu berbahagi dan berkongsi, atau berkongsi. Bersukacita, riang, gembira, dan hidup dengan penuh ketulusan. Ayat 46. Persekutuan mereka tidak hanya berkesan untuk mereka di dalam lokal itu, tetapi memberi impak juga kepada orang lain yang menyaksikan persekutuan jemaat yang mula-mula ini. Saudara, apa penerapan persekutuan jemaat mula-mula ini kepada kita? Nah, koinonia di dalam perjanjian baru selain diterjemahkan sebagai persekutuan, juga diterjemahkan dengan kata-kata sumbangan, berkongsi, dan penyertaan. Namun yang sedihnya saudara, ada juga jemaat yang enggan bergabung dan melibatkan diri secara aktif melalui persekutuan yang ada di sekitarnya, apalagi di dalam gereja lokal. Ada yang karena merasa tidak cukup masa, ada yang karena enggan berkongsi berkat, tidak mau susah-susah dan sebagainya. Saudara, kiranya kita menyadari bahwa kehadiran kita dalam persekutuan, dalam jemaat memungkinkan kita menjadi bahagian dalam pekerjaan Tuhan dan melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kita tidak hanya melakukan sesuatu hal itu secara bersama, namun terlebih adalah untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan pelayanan itu bersama-sama. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa persekutuan yang baik itu, kesatuan yang baik itu di dalam local church kita ialah sesuatu yang mampu membuat Kristus dikenali dalam setiap perbuatan kita, sama ada dalam persekutuan bersama di gereja lokal atau lebih kepada bagaimana kita memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk bersatu, untuk bersekutu
dan seterusnya boleh memperkenalkan Kristus, kasih Kristus kepada orang lain. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk melakukan bahagian kami bila mana kami bersekutu atau bersatu di dalam jemaat, sehingga Kristus dikenal dalam persekutuan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.